Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azrila Mafazatul Audina dari kelas 11-12 dengan nomor presensi 8. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang kisah teladan ulama Indonesia yang mendunia, tentang biografi dan juga teladan yang dapat kita contoh. Yang pertama yaitu Abu Abdul Muqti Nawawi Al-Tanari Al-Bantani. Nah, yang pertama adalah riwayat hidupnya. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdul Muqti Muhammad bin Umar Al-Tanara Al-Jawi Al-Bantani, dikenal juga dengan nama Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, lebih terkenal lagi dengan nama Syekh atau Imam Nawawi Banten. Ayahnya adalah Umar bin Arabi yang merupakan seorang ulama di Banten. Dikisahkan juga bahwa Syekh Nawawi masih keturunan dari Sunan Gunung Jati, yaitu salah satu wali songo dari Sultan Banten I, yaitu Maulana Hasanuddin. Imam Nawawi juga dikabarkan masih memiliki jalur nasab dari Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, salah satu cucu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau diberi gelar Sayyidul Hijaz atau Mahaguru Jazirah Arab Saudi Arabia. Kebesaran nama Imam Nawawi sepadan dengan Imam Syafi'i, salah satu tokoh mazhab, sehingga dikenal dengan mazhab Syafi'i. Beliau dilahirkan di Kampung Tanara, Serang, Banten pada tahun 1815 Masehi dan beliau wafat pada tanggal 25 Syawal 1314 Hijriah atau 1897 Masehi. Imam Nawawi menghembuskan nafasnya yang terakhir pada usia 84 tahun. Di Mekah, Imam Nawawi giat menghadiri majelis-majelis ilmu, khususnya di Masjidil Haram. Hingga setelah dilihat kedalaman ilmu atau faqih oleh imam masjid utama tersebut, yakni Syekh Ahmad Khatib Sambas, memintanya untuk menggantikan posisinya. Mulailah Imam Nawawi menjadi pengajar dan membuka majelis ilmu sendiri di Masjidil Haram. Semakin hari, murid atau santrinya semakin banyak. Bahkan beberapa di antara muridnya merupakan pemuda asal Indonesia, yakni Hadratushi Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari sebagai pendiri Nahdlatul Ulama atau NU. Kemudian ada teladan yang dapat dicontoh dari Imam Nawawi Banten. Merupakan putra pertama Nusantara Indonesia yang menjadi imam Masjidil Haram dan mendapat gelar Sayyidul Hijaz. Syekh Nawawi pernah menjadi imam di Masjidil Haram, mengajar di Haraiman atau sebutan lain dari Mekah dan Madinah. Dan karya-karyanya tersebar juga di Timur Tengah, di kawasan Asia Tenggara, khususnya di dunia pesantren. Karya-karyanya masih dipelajari, dikaji, dan ditelaah. Bahkan sampai kini menjadi kurikulum tetap di pesantren. Gelar Sayyidul Hijaz bukan sembarang gelar, dan itu diperoleh di wilayah Timur Tengah, tepatnya di seputar Jazirah Arab, Mekah dan Madinah saat itu, dan Masjidil Haram, khususnya Ka'bah yang menjadi jantung atau pusatnya ajaran Islam. Hal ini menjadikan kita sebagai bangsa Indonesia merasa bangga dan kagum atas capaian yang diperoleh oleh beliau. Sebab itu, kalian sebagai generasi penerus dapat mencontoh jejak dan langkah Imam Nawawi. Kemudian ada Syekh Yusuf Abul Mahasin Tajul Halwati Al-Makassari. Yang pertama yaitu ada riwayat hidupnya. Nah, nama lengkapnya yaitu Syekh Yusuf Abul Mahasin Tajul Halwati Al-Makassari. Beliau dilahirkan di Goa, Sulawesi Selatan pada tanggal 3 Juli 1626, sedangkan tempat wafatnya di Cape Town, Afrika Selatan pada tanggal 23 Mei 1699 pada usia 72 tahun. Beliau dijadikan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Sementara di kalangan rakyat Sulawesi Selatan mendapatkan gelar sebagai Tuanta Salamka Rigoa atau Tuan Guru Penyelamat kita dari Goa. Syekh Yusuf lahir dari ayah yang bernama Abdullah dan ibu yang bernama Aminah. Nama saat dilahirkan adalah Muhammad Yusuf. Konon, nama ini diberikan oleh Sultan Alauddin. Adalah sultan yang berkuasa sejak 1593 Masehi dan wafat 15 Juni 1639 Masehi. Kemudian pendidikan agama yang diperolehnya sejak berusia 15 tahun di Goa.
Syekh Yusuf juga berguru pada Sayyid Ba'alawi bin Abdul Alamah At-Tahir dan Sayyid Jalauddin Al-Aidid. Kembali dari Goa, Syekh Yusuf menikah dengan putri Sultan Goa. Lalu saat usianya 18 tahun, Syekh Yusuf pergi ke Banten dan Aceh. Di Banten, sahabatnya adalah Sultan Ageng Tirtayasa yang kelak mengangkatnya sebagai mufti Kesultanan Banten. Selanjutnya di Aceh, Syekh Yusuf berguru pada Syekh Nuruddin Ar-Raniri dan mendalami tarekat Qadariyah. Kemudian ada teladan yang dapat dicontoh, yaitu ketekunan, penjelajahan, dan ikhtiarnya dalam menuntut ilmu. Dapat kita jadikan contoh. Syekh Yusuf mempelajari Islam sekitar 20 tahun di Timur Tengah. Pencapaian itu sangat luar biasa, apalagi jika kita kaji dari sisi waktu. Syekh Yusuf melakukan itu sekitar abad 17. Lagi-lagi kalian sebagai penerus bangsa dapat meneladani jejak langkah Syekh Yusuf dalam ikhtiarnya saat menuntut ilmu. Kemudian yang ketiga ada tokoh yang bernama Abdus Samad bin Abdullah Al-Jawi Al-Palimbani. Riwayat hidupnya yaitu Syekh Abdus Samad dilahirkan di Palembang atau kini masuk wilayah ke Sumatera Selatan pada tahun 1116 Hijriah atau 1704 Masehi dan wafat pada tahun 1203 Hijriah atau 1789 Masehi dalam usia 85 tahun. Beliau mendapat pendidikan dasar dari ayahnya sendiri di Palembang atau Kaedah Malaysia. Jika ditelaah dari silsilah nasab Syekh Abdus Samad berketurunan Arab. Dari jalur ayah, nama ayahnya adalah Syekh Abdul Jalil yang merupakan ulama yang berasal dari Yaman yang dilantik menjadi mufti negeri Kadah. Kini yaitu sebuah wilayah di Malaysia pada awal abad ke-18. Sementara ibunya bernama Radin Ranti adalah wanita asli Palembang. Sementara nama panjangnya terdapat 3 versi, yakni Abdus Samad Al-Jawi Al-Palimbani, Abdus Samad bin Abdullah Al-Jawi Al-Palimbani, dan Sayyid Abdus Samad bin Abdurrahman Al-Jawi. Pendidikannya dilanjutkan di salah satu pondok di negeri Patani, yang kini menjadi wilayah Thailand Selatan. Saat itu di Patani menjadi pusat menempa ilmu-ilmu keislaman. Setelah dari Patani, beliau langsung belajar ke Arab, yaitu Mekah dan Madinah. Kemudian ada teladan yang dapat dicontoh, yaitu sesampai di Mekah dan Madinah, semangat belajarnya semakin giat. Ia mempelajari dan menyerap beberapa ilmu yang belum dikuasai, dan memperdalam ilmu-ilmu yang sudah dikuasainya dari guru dan ulama yang terkenal dengan sebutan Jazirah Arab. Namun, beliau tidak melupakan negeri asalnya. Syekh Abdus Samad tetap memberikan perhatian besar pada perkembangan sosial, politik, dan keagamaan di Nusantara Indonesia. Beliau mengalami perubahan besar berkaitan dengan intelektualitas dan spiritual. Capaian itu tidak terlepas dari semangat dan proses pencerahan yang diberikan para gurunya. Beberapa gurunya yang masyhur dan berwibawa dalam proses tersebut antara lain yaitu Muhammad bin Abdul Karim Al-Samani, Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi dari Irak, dan Abdul Al-Mun Imdamanhuri. Kemudian ada tokoh yang bernama Nuruddin bin Ali Ar-Raniri yang kita dapat lihat dari riwayat hidupnya, yaitu nama lengkapnya adalah Syekh Nuruddin Muhammad bin Ali bin Hasanji bin Muhammad Hamid Ar-Raniri Al-Quraisy. Jika ditelaah dari namanya, beliau memiliki darah keturunan nasab dari suku Quraisy, suku yang juga menurunkan Nabi Muhammad SAW. Ayahnya adalah seorang pedagang Arab yang bergiat dalam pendidikan agama, sedangkan nama populernya adalah Syekh Nuruddin Ar-Raniri atau Syekh Nuruddin. Kemudian beliau adalah ulama penasehat Kesultanan Aceh pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Sani atau Iskandar II. Syekh Nuruddin diperkirakan lahir sekitar akhir abad ke-16 di kota Ranir, wilayah Gujarat di India, dan wafat pada 21 September 1658 Masehi. Nah, teladan yang dapat kita contoh yaitu pengetahuan Syekh Nuruddin tak terbatas dalam satu cabang ilmu saja, namun sangat luas yang meliputi bidang sejarah,
politik, sastra, filsafat, fikih, dan mistisisme atau tasawuf. Beliau adalah negarawan, ahli fikih, teolog, sejarawan, dan sastrawan penting dalam sejarah Melayu pada abad ke-17. Peranan Syekh Nuruddin dalam perkembangan Islam di Nusantara tidak dapat diabaikan. Dia berperan membawa tradisi besar dalam Islam, sembari mengurangi masuknya tradisi lokal ke dalam tradisi yang dibawanya, tanpa mengabaikan peran ulama lain yang lebih dulu menyebarkan Islam di wilayah ini. Beliau berupaya menghubungkan satu mata rantai tradisi Islam di Timur Tengah dengan tradisi Islam Nusantara. Kemudian yang selanjutnya yaitu teladan dari Syekh Abdurrauf bin Ali Al-Singkili. Yang pertama ada riwayat hidupnya. Nama populernya adalah Syekh Abdurrauf bin Ali Al-Fansuri As-Singkili. Tahun lahirnya adalah 1024 Hijriah atau 1615 Masehi. Sementara wafatnya di Kuala Aceh. Beliau adalah ulama besar Aceh dan memiliki pengaruh besar dalam penyebaran agama Islam di Sumatera dan Nusantara pada umumnya. Sebutan gelarnya yang juga terkenal ialah Tengku Syah Kuala, yang artinya Syekh Ulama di Kuala. Adapun nama lengkapnya yaitu Aminuddin Abdul Rauf bin Ali Al-Jawi Sumal Fansuri As-Singkili. Sebagian riwayat menyebutkan keluarganya berasal dari Persia atau Arabia yang datang dan menetap di Singkil, Aceh pada akhir abad ke-13. Namun belum dapat dipastikan karena minimnya catatan sejarah serta tidak didukung nama keluarga yang mencirikan keturunan Arab ataupun Persia. Kemudian yang selanjutnya ada teladan yang dapat kita contoh. Diperkirakan Syekh Abdul Rauf kembali ke Aceh sekitar tahun 1083 Hijriah atau 1662 Masehi dan mengajarkan serta mengembangkan tarekat Syadhariyah yang diperolehnya. Banyak santri dan murid yang berguru kepadanya dan berasal dari Aceh serta wilayah Nusantara lainnya. Beberapa yang menjadi ulama terkenal ialah Syekh Burhanuddin Ulakan dari Pariaman, Sumatera Barat, dan Syekh Abdul Muhyi Pamijahan dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Syekh Abdul Rauf menjadi rujukan penting para mubalik yang merintis dakwah ke berbagai daerah di Nusantara. Hal itu sejalan dengan sifat strategis Aceh sebagai poros peradaban Islam di Kepulauan Indonesia. Saat itu Aceh merupakan tempat persinggahan para calon jamaah haji asal Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan lain-lain. Disebabkan peran besar tersebut, Syekh Abdul Rauf dapat dikatakan sebagai poros sejumlah ulama Nusantara. Nah, kemudian yang selanjutnya ada tokoh yang bernama Muhammad Soleh bin Umar Al-Samarani. Yang pertama yaitu riwayat hidupnya. Di kalangan ulama atau masyarakat awam, orang sering menyebutnya dengan nama Mbah Soleh Darat. Kata darat pada akhir nama beliau disebabkan karena beliau tinggal di daerah yang bernama Darat, yaitu suatu daerah di pantai utara Semarang. Saat ini daerah Darat termasuk wilayah Semarang Barat. Mbah Soleh Darat dilahirkan di Desa Kedung Cumpleng, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah sekitar tahun 1820 Masehi. Sementara informasi yang lain menyebutkan beliau lahir di Dukuh Kedung Cumpleng, Desa Ngeroto, Kecamatan Mayong, Jepara. Beliau wafat di Semarang pada tahun 28 Ramadan 1321 Hijriah atau 18 Desember 1903 Masehi. Nama lengkapnya adalah Al-Alim Al-Lamah Asy-Syaikh Muhammad Soleh bin Umar Al-Samarani Al-Jawi Asy-Syafi'i. Jika dari namanya yang panjang mengindikasikan bahwa beliau merupakan seorang ulama besar di Jawa. Nama ayahnya adalah Kiai Umar yang merupakan salah seorang pejuang dan orang kepercayaan Pangeran Diponegoro di Jawa bagian utara Semarang. Kemudian ada teladan yang dapat dicontoh. Kiai Soleh Darat menimba ilmu di pesantren-pesantren pada zamannya. Beliau banyak berjumpa dengan kiai-kiai masyhur yang dikenal memiliki kedalaman serta keluasan ilmu batin atau tasawuf yang kemudian dijadikan sebagai gurunya di Nusantara, Indonesia. Yaitu antara lain adalah Kiai Haji Muhammad Sahid
yang merupakan cucu dari Syaikh Ahmad Mutamakin, seorang ulama besar dari daerah Pati, Jawa Tengah, sekitar abad ke-18. Berdasarkan penjelasan tersebut, banyak hal yang dapat kita contoh dari Syekh Saleh Darat, yang antara lain yaitu yang pertama ada pengembaraan ilmunya melalui guru atau ulama yang sudah masyhur, berguru kepada ulama yang bukan sekedar dalam ilmunya tetapi juga memiliki sangat baik amal ibadah dan akhlak yang dimiliki guru-gurunya. Kemudian yang kedua, tidak puas hanya menimba ilmu ulama dari Nusantara tetapi sampai ke mancanegara, khususnya negara-negara di kawasan Timur Tengah, karena pusat Islam pada waktu itu adalah di wilayah-wilayah tersebut. Kemudian beliau juga mendidik wanita-wanita muslim. Terbukti beliau berhasil melambungkan nama R.A. Kartini menjadi tokoh emansipasi wanita Indonesia. Padahal pada waktu itu Nusantara masih di bawah cengkeraman penjajah Belanda, yang umumnya menjadikan wanita sebagai warga kelas 2. Kemudian ada tokoh yang bernama Hamzah Al-Fansuri. Ada riwayat hidupnya, yaitu nama populernya adalah Syekh Hamzah Fansuri atau Hamzah Al-Fansuri. Nama Al-Fansuri sendiri berasal dari Arabisasi kata pancur, sebuah kota kecil di pantai barat Sumatera yang kini terletak antara Singkil, Aceh, dan Sibolga, Sumatera Utara. Merujuk zaman Kerajaan Aceh Darussalam, Kampung Fansur itu terkenal sebagai pusat pendidikan Islam di bagian Aceh Selatan. Beliau berasal dari Barus, yang saat ini di Provinsi Sumatera Utara. Di zaman itu, wilayah Barus sering disinggahi para saudagar dan musafir dari mancanegara. Namun, ada pula yang berpendapat lain bahwa Hamzah Fansuri dilahirkan di Ayutthaya, ibu kota lama kerajaan Siam, Thailand. Seperti pendapat Syekh Naguib Al-Atas bahwa keluarganya memang berasal dari Barus, tetapi dirinya sendiri lahir di Syar Nawi, yakni Ayutthaya, ibu kota kerajaan Siam yang berdiri pada 1350. Sepanjang hayatnya, Syekh Hamzah Mansuri tidak hanya fasih berbahasa Melayu, tetapi juga Jawa, Siam, Hindi, Arab, dan Persia. Bahasa Arab dan Persia merupakan bahasa penting pada abad ke-16. Nah, kemudian ada teladan yang dapat kita contoh, yaitu sepanjang hayatnya Syekh Hamzah Fansuri tidak hanya fasih berbahasa Melayu, tetapi juga Jawa, Siam, Hindi, Arab, dan Persia. Bahasa Arab dan Persia merupakan bahasa penting pada abad ke-16, termasuk mengenai tasawuf Islam. Di Barus pada masa itu sudah berkembang suatu dialek bahasa Melayu yang unggul, di samping dialek Malaka dan Pasai. Oleh karena itu, bahasa Melayu yang dipakai Hamzah Fansuri dalam karya-karyanya dapat dianggap contoh terbaik ragam bahasa Melayu Barus. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari materi yang sudah saya paparkan. Terdapat 7 tokoh dan kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga materi ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.